Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, beberapa saat berikut akan ditampilkan video pembelajaran tentang mata kuliah perdagangan internasional. Adapun video ini adalah salah satu prasyarat dari proses sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, berikutnya saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Nama saya Nafan Arifian. Adapun latar belakang pendidikan saya adalah Magister Sistem dan Teknik Transportasi dari Universitas Gadjah Mada, serta juga adalah Master of Science dari Transport Planning di University of Leeds, United Kingdom. Jadi secara umum saya memiliki latar belakang pendidikan yang relevan untuk mengajar mata kuliah perdagangan internasional. Berikutnya saya akan menyampaikan dahulu juga mengenai institusi tempat saya berkarya. Institusi yang tempat saya berkarya adalah Politeknik Pelayaran Sumatera Barat, yang mendidik salah satunya adalah para calon-calon ahli transportasi laut, yaitu adalah D4, Diploma 4, bidang transportasi laut, yang nantinya akan menjadi sarjana terapan transportasi di bidang transportasi laut. Profil lulusan yang kami hasilkan adalah para ahli transportasi laut yang mampu mengaplikasikan ilmunya di bidang industri pelayaran, serta mampu memanfaatkan iptek dalam menyelesaikan masalah di bidang industri pelayaran. Kemudian, mereka juga diharapkan untuk mampu menguasai konsep teoritis industri pelayaran dan mampu untuk memformulasikan penyelesaian masalah yang akan dihadapi dalam bidang kerja mereka di industri pelayaran. Kemudian mereka diharapkan untuk memiliki kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan yang tepat, serta mampu bertindak mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis, informasi, dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif penyelesaian masalah secara mandiri di bidang kerjanya nanti. Terakhir, mereka akan diharapkan untuk mampu bertanggung jawab terhadap tugas di bidang industri pelayaran dan dapat diberikan tanggung jawab atas hasil pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik itu ketentuan internasional maupun ketentuan nasional. Dengan visi tersebut, maka transportasi laut ingin menghasilkan lulusan yang terampil dan unggul di bidang transportasi laut dan pelabuhan, mempunyai standar sesuai dengan standar nasional serta bertaraf internasional di tahun 2028. Adapun penjelasan untuk mata kuliah perdagangan internasional yang akan saya lakukan. Mata kuliah perdagangan internasional ini dia memiliki 4 capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama adalah mampu untuk menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya, serta mampu untuk menguasai pengetahuan dan prosedur teknis perdagangan ekspor-impor. Selanjutnya juga dia mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam menyelesaikan pekerjaannya di bidang yang spesifik di industri pelayaran ini. Yang keempat dan terakhir adalah mampu mengaplikasikan prosedur teknis dalam kegiatan perdagangan ekspor-impor. Nah, untuk mencapai capaian profil lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, maka saya menyusun RPS dengan ada 4 CPMK yang saya sampaikan. Yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang industri pelayaran, kemudian mampu untuk menunjukkan konsep teoritis manajemen perusahaan pelayaran, serta menguasai formulasi penyelesaian masalah yang dihadapi di bidang industri pelayaran. Yang ketiga, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, serta terukur dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang spesifik di industri pelayaran. Dan keempat, mampu mengaplikasikan prosedur teknis dalam kegiatan perdagangan ekspor-impor. Khusus untuk sesi pembelajaran yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah
tentang konsep perdagangan antar negara atau konsep perdagangan internasional. Sub CPMK tersebut mempunyai 3 indikator. Yang pertama adalah indikator bahwa mahasiswa nantinya diharapkan setelah melaksanakan perkuliahan ini mampu menjelaskan arti penting dari perdagangan internasional. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan sifat umum dari perdagangan internasional. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan mengapa transportasi laut menjadi fondasi bagi perdagangan internasional. Secara umum ada urutan dari pembelajaran pada hari ini adalah saya pertama-tama akan menyampaikan dahulu tujuan dari pembelajaran. Secara ringkas juga akan saya sampaikan mengapa pembelajaran pada hari ini penting untuk diikuti oleh para mahasiswa. Kemudian saya akan menyampaikan mengenai pengertian dari perdagangan internasional. Kemudian saya akan menyampaikan mengapa perdagangan itu penting dalam dunia saat ini bagi suatu negara, apa saja yang fungsi dari perdagangan internasional tersebut. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan sifat-sifat umum dari perdagangan internasional. Dan kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai mengapa bidang transportasi laut ini sangat penting dan menjadi fondasi bagi kemajuan perdagangan internasional di dunia. Dan terakhir mungkin nanti saya akan menyampaikan ringkasan materi dari pembelajaran hari ini, dan kemudian saya akan menyampaikan juga penugasan untuk pembelajaran berikutnya. Demikian mungkin ringkasan singkat dari mata kuliah yang akan saya sampaikan pada hari ini, sesi pembelajaran mata kuliah perdagangan internasional. Atas perhatian Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan video berikut. Selamat siang rekan-rekan Taruna semua. Ya, apa kabarnya? Baik semua ya. Ada yang sakit? Baik semua ya keadaannya. Baik. Ya, kita lanjutkan materi kita hari ini tentang mata kuliah perdagangan internasional. Jadi minggu kemarin kita sudah pertemuan awal. Waktu itu kita melakukan yang namanya kontrak perkuliahan. Saya sampaikan pada saat itu mengenai apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan ini. Pertemuan hari ini dengan mata kuliah perdagangan internasional, materi pertama seperti yang saya sampaikan pada RTS kemarin, yaitu tentang konsep perdagangan internasional. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa mulai melakukan catatan, memperhatikan, menyimak materi yang sudah saya sampaikan sesuai dengan yang saya sampaikan pada LMS kita. Sudah semua ya, di-download ya di LMS ya, materi PowerPoint tentang konsep perdagangan internasional. Nah, apa sih yang akan kita pelajari? Sebenarnya apa tujuan dari perkuliahan hari ini tentang perdagangan internasional? Beberapa hal yang perlu diperhatikan berkaitan dengan perdagangan internasional adalah tujuan dari pembelajaran, hal-hal yang nantinya akan membentuk kompetensi rekan-rekan Taruna semua. Beberapa hal tersebut disebut sebagai, ini dia ya, tujuan pembelajarannya, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi rekan-rekan Taruna semua diharapkan untuk bisa menunjukkan sikap bertanggung jawab di bidang kegiatan perdagangan internasional. Kemudian rekan-rekan semua diharapkan mampu untuk menguasai konsep teoritis ya mengenai manajemen perusahaan pelayaran, dan kemudian juga menguasai formulasi. Formulasi itu artinya cara-cara ya, cara-cara untuk penyelesaian masalah-masalah di bidang manajemen kegiatan pelayaran ini. Kemudian secara umum ya, ini yang disebut sebagai sub CPMK, itu secara umum pada mata kuliah ini rekan-rekan Taruna semua diharapkan untuk bisa memaparkan konsep perdagangan antar negara atau perdagangan internasional ya. Nah, indikatornya apa? Setelah perkuliahan selesai ya,
diharapkan rekan-rekan Taruna itu mampu menjelaskan arti penting dari perdagangan internasional atau perdagangan antar negara, kemudian mampu juga menjelaskan mengenai sifat umum dari perdagangan antar negara, kemudian juga mampu memahami mengapa transportasi laut. Nah, ini kan teman-teman semua kan program studinya adalah transportasi laut. Ya, rekan-rekan Taruna semua kan D4 program studi transportasi laut. Nah, jadi mengapa transportasi laut itu menjadi penting dalam bidang perdagangan internasional ini, menjadi fondasi. Nah, itu harus nanti bisa dijelaskan pada akhir perkuliahan ini. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ada yang mau ditanyakan? Mana Hafiz? Hafiz, ya. Ahmad Al-Hafiz, ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Arti penting dari perdagangan internasional, ya. Nah, nanti akan kita jelaskan lewat perkuliahan ini. Sebenarnya, mengapa perdagangan internasional itu penting? Mengapa perdagangan internasional itu menjadi hal yang penting untuk dipelajari bagi orang-orang transportasi laut? Ini kan ahli-ahli transportasi laut semua. Ada yang jadi manajer nanti perusahaan pelayaran, ada yang menjadi agen pelayaran, ya, perusahaan agen pelayaran. Tunggu. Nah, karena itu yang nanti akan kita jawab lewat perkuliahan ini, Hafiz. Oke ya, jelas ya? Baik. Yang pertama kita masuk ke materi slide pertama tentang apa yang kita akan pelajari, ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah pengetahuan mengenai apa itu perdagangan. Kenapa ini penting, ya? Kenapa ini penting dipelajari? Jadi sebelum kita masuk ke materinya, saya minta rekan-rekan untuk mulai berpikir, saya belajar ini apa sih pentingnya untuk saya? Nah, pentingnya adalah, ya, nanti kan rekan-rekan ini setelah lulus dari Prodi Transportasi Laut, D4 Transportasi Laut, menyandang gelar apa? STR, Sarjana Transportasi, ya. Sarjana terapan, ya, sarjana terapan transportasi, kan gitu kan? Nah, itu bekerja di bidang apa? Ada nanti mungkin yang bekerja di bidang agen pelayaran, ya, ada yang bekerja di crewing, ya. Nah, secara umum yang dilakukan oleh agen pelayaran itu kan apa? Dia mengurusi mengenai kegiatan perdagangan, ya. Salah satunya itu perdagangan ekspor impor. Dia memastikan untuk dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengiriman barang, ya kan? Nah, kalau teman-teman bekerja sebagai agen pelayaran itu nanti, ya, maka harus tahu peraturan-peraturan yang berkaitan dengan ekspor impor itu, ya kan? Jangan sampai nanti mau ngirim barang ke Amerika Serikat nggak tahu syarat-syarat ekspornya. Ya, kliennya teman-teman sekalian bisa marah, ya. Hafiz, ini barang yang saya kirim kemarin sawit 20 ton, kenapa nggak sampai-sampai nih? Ternyata nyangkut di bea cukai Amerika Serikat, ya. Kenapa? Karena ada kurang dokumen. Nah, karena itu kita perlu untuk mempelajari tentang perdagangan internasional. Nah, berikutnya ada yang berperan sebagai EMKL, ya, ekspedisi muatan kapal laut. Nah, ini lebih detail lagi. Orang-orang yang bekerja sebagai ekspedisi muatan kapal laut ini, dia bertanggung jawab untuk mengurus mulai dari membawa barang itu dari gudangnya si penjual sampai kepada si pembeli. Nah, jadi nanti misalnya Hafiz itu punya kelapa sawit. Hafiz ini kan wajahnya aja begitu, tapi dia juragan kelapa sawit ini, jangan salah Hafiz ini, ya. Suatu saat Hafiz ingin mengekspor kelapa sawitnya ke Shanghai, Cina misalnya. Maka dia akan datang kepada EMKL ini. Waktu itu yang menjadi manajer di perusahaan EMKL itu misalnya adalah Muhammad Ridho Zikri. Sebelahnya pula, pas-pasan pula ini sebelah. Nah, jadi Hafiz datang kepada Ridho.
Do, bantu saya Do, saya punya sawit banyak nih Do, ada 200 ton nih Do. Nah kebetulan saya dapat buyer di Shanghai Cina Do, saya mau ekspor sawit saya Do. Ulangi, Hafiz ya kan, Ridho bilangnya Hafiz. Tapi saya bingung nih gimana ini prosedurnya. Nah, jadi Hafiz sebagai MKL dia akan menjawab, jangan khawatir Ridho, kami sebagai MKL itu akan menangani urusan logistik saudara dari tempat asal kelapa sawit sampai kepada tujuan di Shanghai Cina. Nah, yang dilakukan Hafiz adalah dia nanti akan mengurus yang namanya apa? Pengangkutan kelapa sawitnya dari kebunnya Ridho, ya kan? Sampai kemudian dibawa ke atas kapal sampai di pelabuhan, ya. Kemudian dibawa ke atas kapal, kemudian sampai di kapalnya itu nyebrang ke Shanghai Cina, kemudian diangkut dari atas kapal ke gudang si pembelinya, si buyernya di Shanghai Cina. Jadi Ridho nanti akan nanti Hafiz nanti jadi dia akan melakukan apa yang namanya pengurusan dokumen-dokumennya, ya. Dia harus menghubungi bea cukai, ya kan, melaporkan yang namanya surat pemberitahuan ekspor, ya kan, surat pemberitahuan ekspor. Nah bagian ini nanti itu memberikan pemahaman awal mengenai bagaimana proses perdagangan internasional, mengapa teman-teman itu perlu untuk tahu tentang apa itu perdagangan internasional. Nah, jadi kita lanjutkan. Kita masuk ke materinya. Apa sih pengertian dari perdagangan internasional? Nah, ini ada beberapa ahli yang menyampaikan. Yang pertama itu adalah Krugman. Itu menyampaikan bahwa perdagangan internasional itu adalah mekanisme untuk memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya antar negara. Kemudian ada lagi Adolf yang menyampaikan perdagangan internasional adalah tukar-menukar atau jual beli antar negara sebagai upaya untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan. Nah, secara garis besar, secara umum bisa dikatakan bahwa perdagangan internasional itu adalah kegiatan jual beli. Ada yang menjual, ada yang membeli, gitu kan? Tapi kegiatan jual beli ini melintasi teritorial negara. Jadi dia melewati batas-batas negara, ya. Yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu eksportir dan importir, ya. Jadi yang namanya perdagangan internasional dia melintasi batas negara, bukan cuma di dalam negara Indonesia, tapi antara negara Malaysia dengan Indonesia misalnya, antara Indonesia dengan Cina. Nah, ada eksportir, ada importir, tapi juga melibatkan pihak lain. Siapa aja pihak lain itu? Contohnya perusahaannya, oke, terus perusahaannya itu jadi eksportir dan importir. Ya, tadi yang saya sebut adalah bea cukai yang mengurusin pemanfaatan pengambilan dana beanya, bea impornya, bea ekspornya, gitu kan. Terus ada juga nanti yang disebut sebagai apa? Sah bandar yang mengurusin kapalnya masuk atau keluarnya, begitu kan. Kemudian ada agen pelayaran juga, ya. Nah, itu dia adalah pengertian dari perdagangan internasional. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Niko, silakan Niko. Apakah kebijakan ekspor pada produk sawit di Indonesia sudah menguntungkan petani lokal? Ya, baik. Nah, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya Niko adalah apakah kebijakan sawit di Indonesia sudah menguntungkan petani lokal? Bagi petani itu kira-kira yang disebut menguntungkan itu apa? Kalau dia panen, oke, terus dia mendapatkan untung, ya nggak? Antara biaya jual antara harga jual dengan biaya produksinya besar yang harga jual. Jelas Niko ya? Ya, baik. Teman-teman yang lain jelas ya? Baik. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lainnya, masih ada pertanyaan lainnya? Cukup ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan lainnya, coba kalian perhatikan ini ya. Ini tadi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian
mengenai sifat umum perdagangan internasional, dan sekarang coba teman-teman, ini saya ada bawa yang namanya jurnal artikel mengenai analisis arus bongkar muat, nah, seperti yang disampaikan di situ, ya. Dibaca dahulu, ya, dibaca dahulu, ya, dibaca dahulu. Nanti dibagi dalam kelompok, ya, teman-teman. Nanti akan saya bagi dalam kelompok. Ini kan masing-masing jumlahnya berapa nih? Ada 19 orang ya. Kira-kira bisa jadi 4 kelompok ya. 4 kelompok. Ya, oke. Ya, jadi kelompok 1 adalah sebelah sini. Kelompok 2 ini. Kelompok 3 ini, kelompok 4 ini. Hafiz, Rido, Niko, dan temannya. Nah, iya. Iya kan? Terus yang di sini adalah Nadia, mana Nadia? Ya, Nadia dan teman-temannya, ya, 5 orang. Ulang, 4 orang. Nah, yang di sini berempat. Kemudian ini Johnson dan teman-temannya. Ada yang namanya Johnson? Nggak ada. Oke, baik. Silakan dibaca, kemudian didiskusikan dalam waktu 15 menit. Nah, ini ingat ya, dicatat ini soalnya. Ya, kira-kira menurut kalian artikel jurnal tersebut itu berkaitan dengan sifat umum dari perdagangan internasional yang mana? Yang ini tadi ya. Kira-kira ini artikelnya Nugraha, Mufti, dan Arifian ini, analisis arus bongkar muat peti kemas impor dan ekspor di terminal peti kemas ini di Semarang ini berkaitan dengan sifat umum perdagangan internasional yang mana? Dari 7 hal yang telah saya sampaikan sebelumnya. Waktunya 15 menit, silakan berdiskusi, kemudian dibuat catatan singkat, nanti disampaikan di forum kelas ini. Jelas? Ada pertanyaan? Cukup ya? Baik. Silakan dilanjutkan diskusinya. Jadi diskusi silakan dirembuk tuh, dirembuk, sambil dirembuk juga Niko. Ya, bisa mencari tapi juga sambil dirembuk. Dibaca dulu kemudian dirembukkan. Silakan dibaca dulu. Oke ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke saya. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Ya, waktu 15 menitnya sudah habis. Silakan, kalau ada yang mau menyampaikan terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, Habibi. Menurut saya, dari pertemuan perdagangan internasional yang ada di beberapa tersebut dengan artikel ini adalah salah satunya keikutsertaan Indonesia. Karena dalam artikel tersebut membahas tentang bagaimana cara memutus rantai COVID-19 ini, dan saat itulah pemerintah memberikan aturan, yaitu seperti lockdown. Oke, baik. Terima kasih Niko. Ya, ada yang lain mungkin? Silakan. Ya. Setelah itu pemerintah juga membantu dana pemulihan ekonomi. Dana pemulihan ekonomi nasional. Ya, gimana itu ceritanya? Mungkin bisa diteruskan, dijelaskan dengan sedikit. Karena kan COVID ini membuat ekspor-impor itu kan turun. Tapi karena adanya pemerintah dengan dana pemulihan ekonomi internasional ini, jadi si impor sama ekspor ini enggak menurun drastis. Ya, drastis parahnya. Baik, terima kasih. Mutia, ya, terima kasih Mutia, jawaban yang bagus sekali. Teman-teman yang lain ada? Oke, cukup ya. Nah, baik. Jadi jawaban dari Habibi dan Mutia itu sudah sangat mendekati dengan tujuan atau maksud dari saya memberikan diskusi ini ya. Jadi teman-teman, sifat umum perdagangan internasional itu yang terakhir adalah keikutsertaan pemerintah. Dalam suatu perdagangan internasional, pemerintah umumnya mengambil peranan penting.
Kenapa? Karena seperti yang saya jelaskan, perdagangan internasional itu penting untuk meningkatkan ekonomi suatu negara. Dengan dia menjual barang ke luar negeri, dengan ekspor, maka akan mendapatkan yang namanya devisa, ya. Devisa itu nantinya merupakan uang yang masuk ke negara kita, ya. Jadi kalau misalnya Mutia menjual sawit gitu kan, terus dibayar dengan dolar oleh orang Amerika Serikat gitu, nah Mutia pasti kan lewat bank. Di bank kan itu disimpan sama bank nanti kan, kemudian oleh bank itu nanti bisa dikelola lagi, misalnya dijadikan sebagai bentuk kredit pinjaman kepada UMKM. UMKM dengan uang tersebut nanti bisa digunakan juga untuk memajukan usahanya. Atau di sisi lain, ya, uang yang masuk itu bisa digunakan oleh pemerintah untuk misalnya sebagai biaya untuk pembangunan, bangun jembatan, bangun infrastruktur, ya enggak? Kan bank bisa menggunakannya untuk dia memberi misalnya obligasi pemerintah. Dari obligasi itu kemudian bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ya, baik, rekan-rekan Taruna, kita sudah hampir di akhir perkuliahan, ya. Jadi beberapa materi yang saya sampaikan tadi itu menyatakan bahwa memang perdagangan internasional itu penting, ya, penting karena perdagangan internasional itu menjadi sarana bagi suatu negara untuk bisa meningkatkan, mengembangkan ekonominya, ya enggak? Nah, kemudian juga lewat perdagangan internasional itu suatu negara bisa memenuhi kebutuhannya, ya kan? Karena ada yang namanya keunggulan komparatif tadi, setiap negara itu beda-beda. Apa yang dia miliki itu beda-beda, sehingga perlu untuk melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, dengan ekspor impor itu bisa mendapatkan devisa yang nanti akan membantu ekonomi negara. Kemudian juga, ya, sifat-sifat dari perdagangan internasional itu, contohnya yang saya sebutkan tadi adalah dia melibatkan dua negara, tidak bertemu langsung, dihubungkan oleh pihak ketiga, kemudian menggunakan mata uang yang kuat dan harga internasional, menggunakan bahasa internasional, dibatasi hukum yang ditetapkan oleh lembaga internasional, dan kemudian mempunyai syarat-syarat perdagangan, standar, mutu, dan referensi yang ditentukan oleh suatu negara. Terakhir, keikutsertaan pemerintah di perdagangan internasional. Nah, ini sifat-sifat ini harus diketahui karena nanti berkaitan dengan misalnya, oh ternyata kalau saya mau melakukan perdagangan internasional, ya saya harus menguasai bahasa asing, bahasa internasional, bahasa Inggris. Terakhir, kenapa transportasi laut itu penting menjadi fondasi perdagangan internasional? Karena transportasi laut itu dia murah biayanya dan kemudian bisa membawa kapasitas yang besar. Jelas ya di sini ya? Ada pertanyaan? Tidak ya? Baik, kalau begitu ada tugas untuk minggu depan. Nah, ini boleh dicatat dulu teman-teman. Tugas untuk minggu depan dicatat dulu. Ya, tugas ini berkaitan dengan tentang transportasi laut, ya. Jadi teman-teman silahkan dicari, ya, ya. Bagaimana jenis-jenis angkutan laut yang ada di dunia internasional sekarang. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya Hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat siang. Ya. Sampai minggu depan, teman-teman Taruna.